brother. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang komandan militer Amerika bernama James Reese yang sedang menghadiri pemakaman rekan-rekan satu timnya yang gugur saat menjalani sebuah misi. Jadi 2 minggu yang lalu, sebuah unit pasukan khusus dari Navy SEAL yang dipimpin oleh Reese mendapat sebuah misi besar untuk menetralkan pasukan teroris di wilayah pinggiran pantai Suriah. It's gonna be a dark one. And let's eat. Dengan berbekal informasi intelijen yang sudah valid, Reese lalu memimpin pasukannya menjalani misi tersebut seperti biasa. Namun yang awalnya memang tampak lancar jaya tanpa kendala sedikitpun, keadaan mulai berubah saat dia dan pasukannya mulai memasuki gorong-gorong yang menjadi jalur mereka untuk keluar masuk. Karena ternyata rute yang seharusnya sudah steril dan aman ternyata bocor hingga akhirnya membuat Reese dan rekan setimnya mulai terpojok. Dalam keadaan yang sangat kepepet, salah satu anggota termuda dari tim itu ternyata panik dan tidak mampu mengendalikan diri sampai akhirnya dia tidak sengaja mengaktifkan ranjau yang memenuhi tempat tersebut dan menewaskannya dan hampir semua rekan-rekannya yang lain. Hanya ada 2 orang yang berhasil selamat dari peristiwa itu termasuk Reese komandan, dan kembalinya ke Amerika pun dia masih harus menjalani interogasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, di mana salah satu dari petugas yang memeriksanya memberikan sebuah rekaman suara yang diambil saat kejadian. Anehnya Reese merasa kalau rekaman itu sudah dimodifikasi dengan menggunakan AI karena dia merasa tidak pernah menyebutkan kata-kata seperti yang ada di rekaman itu. I never said any of those things. Sejak saat itulah, meskipun fisiknya masih oke, Reese diduga mengalami gangguan pada otaknya dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena dia tidak ingin ketinggalan acara pemakaman rekan-rekannya, Reese lebih memilih untuk pulang dan berkata kalau dia akan memeriksakan dirinya setelah acara pemakaman teman-teman setimnya. No alcohol. Right. Dari sana, Reese sempat mampir ke bar untuk minum bersama satu-satunya rekan yang selamat dari peristiwa sebelumnya, di mana dia lalu didatangi oleh Katie, seorang jurnalis yang tertarik dengan kejadian yang menimpa Reese dan timnya karena minimnya info yang dia dapatkan, sementara kematian 12 prajurit itu merupakan sesuatu yang besar. Namun saat itu Reese masih belum bersedia ditanya-tanya dan memilih untuk meninggalkan Katie di bar tanpa memberikan penjelasan apapun. For your efforts. Singkat cerita, Reese akhirnya pulang dan dijemput oleh kawan lamanya yang sekarang sudah menjadi seorang agen CIA bernama Ben Edwards. Di perjalanannya, Reese menceritakan kejanggalannya yang terjadi dalam misi sebelumnya, di mana dia meyakini kalau misi itu sebenarnya adalah sebuah jebakan. Ditambah lagi rekaman suara yang menurutnya juga buatan AI yang membuat Reese makin yakin kalau ada pihak yang sengaja merancang kejadian tersebut. So, sebagai seorang teman, Ben berkata kalau dia akan menghubungi beberapa kontaknya untuk membantu Reese menyelidiki hal itu. Fucking high level EW capability. Karena sudah malam, begitu sampai di rumah, Reese langsung mengantarkan anaknya yang sudah bersiap untuk tidur, di mana anaknya sempat menunjukkan sebuah gambar happy family yang dia buat. Di sini Reese sempat terkejut dan memuji gambar anaknya yang padahal anaknya mengaku kalau gambar itu sudah dia buat sebelum Reese berangkat menjalani misi terakhirnya. Artinya memang benar-benar ada yang salah dengan ingatan Reese. Keesokan harinya, Reese lalu dikejutkan dengan telepon yang mengabarkan kalau satu-satunya rekan setimnya yang selamat kemarin ditemukan tewas on goal di rumahnya dengan menggunakan pistol pemberian dari militer. Reese pun langsung bergegas menuju ke TKP dan menilai kalau ada sesuatu yang janggal dari kejadian tersebut karena baru semalam dia masih minum di bar bersama rekannya itu dan tidak ada hal yang terlihat salah darinya. Man, yesterday, and he was fine. Mendengar perkataan Reese, salah satu penyidik pun langsung mengklarifikasi kalau rekannya itu sudah meninggal sejak 2 hari yang lalu, di mana artinya Reese semacam mengalami halusinasi yang mungkin disebabkan oleh kerusakan otaknya. Namun Reese justru berpikir kalau ada pihak tertentu yang menjebaknya dalam sebuah konspirasi, mulai dari info intel yang direkayasa sampai kematian rekannya yang menurutnya tidak masuk akal. No fucking way he would have shot himself. Boozer would shoot himself.
Di sini Riz lalu kembali menemui Ben, si agen CIA, untuk curhat jika rekannya benar-benar melakukan own goal, pasti dia akan menggunakan pistol kebanggaannya sendiri alih-alih menggunakan pistol dari militer. Namun Ben hanya berusaha mengeyem-yemi dan menawarkan untuk menggunakan kapalnya dan berlibur sejenak dengan keluarganya untuk melupakan hal itu. Take the boat for a weekend. Tidak ada yang mempercayai perkataan Riz, bahkan Ben dan atasannya sendiri, sehingga dia kemudian memutuskan untuk menghubungi Katie, jurnalis yang bertemu dengannya di bar kemarin, dan memintanya untuk bertemu karena dia merupakan pihak luar, pihak netral, dan mungkin bisa memastikan jika memang benar ada sebuah konspirasi di balik kasus yang sedang menimpanya. Awalnya, Riz mengira kalau Katie tidak akan menanggapi permintaannya. Namun keesokan harinya, ada satu mobil yang terus membuntutinya dari belakang, di mana ternyata mobil itu tidak lain adalah milik Katie yang sengaja mengikuti Riz secara diam-diam karena tidak ingin pertemuannya itu diketahui oleh siapapun. Jesus Christ. Di pertemuan itu, Katie menjelaskan fakta-fakta yang dia temui selama melakukan penyelidikan, namun bukan itu yang ingin diketahui oleh Riz. Di sini Riz cuma ingin memastikan apakah dia bersama dengan seseorang saat Katie menemuinya di bar. Sayangnya Katie mengkonfirmasi kalau Riz saat itu memang hanya seorang diri. No, that's not what you asked me though, is it? Setelah Katie pulang, Riz akhirnya sadar kalau mungkin memang ada yang salah dengan otaknya dan mulai meragukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia berkata kepada istrinya bahwa dia akan segera menemui dokter untuk kembali memeriksakan kepalanya. I think something happened to me on that hop. So, keesokan harinya, Riz pun pergi ke klinik untuk memeriksakan kepalanya, di mana lagi-lagi dia merasakan ada sesuatu yang janggal terjadi saat sedang proses pemindaian. Dan benar saja di tengah-tengah pemeriksaannya, tiba-tiba muncul dua orang pembunuh bayaran yang langsung berusaha menghabisinya, di mana kemungkinan orang-orang inilah yang juga telah menghabisi rekannya. Beruntung dengan pengalamannya sebagai komandan pasukan khusus, Riz mampu mengatasi kedua orang itu, bahkan menghabisi salah satunya dan sempat melukai tangan seorang lainnya sehingga mereka tidak mampu lagi melawan Riz dan memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Anehnya, di sini Riz menyadari kalau pistol yang digunakan oleh orang tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya dia simpan di dalam berangkas di rumahnya, yang artinya siapapun pihak yang menyerangnya barusan juga telah berhasil membobol rumahnya. So, tanpa membuang banyak waktu, Riz pun langsung bergegas pulang ke rumah karena khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Sayangnya, apa yang ditakutkan Riz ternyata benar-benar terjadi karena begitu sampai di rumah, dia menemukan mereka berdua sudah tergeletak di lantai dalam keadaan tewas tertembak, yang mana hal itu tentu saja membuat dirinya hancur berkeping-keping. Ibarat kata tanah kuburan teman-temannya saja masih belum kering, mental Riz sudah harus kembali dihajar dengan kematian istri dan anaknya, tidak memiliki siapapun lagi. Dalam keadaan itu pun dia masih harus berurusan dengan administrasi untuk mencari pelakunya, sampai akhirnya malam harinya rekan-rekan terdekatnya pun berusaha untuk menghibur Riz agar kondisinya tidak semakin down. Namun tetap saja ketika pulang ke rumah, dia tidak bisa mengacuhkan kesedihannya begitu saja. We owe our lives to their love. Keesokan paginya, Riz kembali didatangi oleh seorang agen penyidik bernama Holder nggak pakai HP yang ditugaskan untuk menangani kasus keluarga dan rekannya yang on call tempo hari. Saat itu dia menanyakan soal senjata yang digunakan pelaku dalam penyerangan sebelumnya yang menurut Riz diambil dari berangkas miliknya. Padahal berangkas itu hanya bisa dibuka dengan menggunakan sidik jari Riz, sehingga Holder di sini jadi agak ragu dengan cerita yang disampaikan oleh Riz. Not downrange, and there's a process back home.
Dari sana, Riz lalu menemui kedua atasannya, Admiral Pilar dan Komandan Bill untuk mencari dukungan karena dia merasa tidak ada orang yang mempercayainya. Riz yakin kalau semua kejadian ini pasti ada hubungannya dengan jaringan teroris Timur Tengah yang sebelumnya mencoba untuk menghabisinya. Oleh karena itu, dia meminta atasannya itu untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok teroris tersebut. Qualified to handle meeting with the admiral. I called ahead. Sayangnya, Pak Admiral di sini justru menyalahkan Riz yang dianggap sedang mengalami gangguan mental, membuatnya jadi agak paranoid dan mengalami halusinasi. Dia bahkan mengatakan kalau Riz masih beruntung dia tidak dipecat dari pekerjaannya karena mereka masih kasihan dengannya. Seketika itu juga, Riz langsung nyolot dan mencekik Pak Admiral. Beruntung dia segera sadar dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Kathy, si wartawan yang pergi menemui agen Holder dan mengaku kalau dia punya informasi mengenai Riz. Di sini, Kathy menawarkan diri untuk bersaksi, namun hanya jika Holder bersedia untuk berbagi informasi dengannya mengenai tempat kejadian perkara di rumah sakit. Off the record. Holder akhirnya membawa Kathy ke TKP dan memberitahukannya tentang kemungkinan kronologi yang terjadi di tempat itu. Anehnya meskipun Riz mengaku kalau dia telah menghabisi salah satu dari penyerangnya dan memang terjadi baku tembak di sana, namun Holder sebagai yang pertama tiba di TKP justru mengatakan yang sebaliknya karena dia tidak menemukan adanya satupun jasad di tempat itu. Terlebih semua peluru yang ditembakkan adalah milik Riz sendiri. Hal itulah yang membuat Holder bingung antara memang benar-benar ada pihak yang ingin menghabisi Riz atau semua itu hanya terjadi di kepala Riz, halusinasi efek dari cedera otak yang dialaminya. Dari sana, Kathy lalu pergi menemui Riz di rumahnya untuk meminta penjelasan karena berdasarkan informasi yang barusan dia dapat, tidak ada jasad di TKP yang artinya pengakuan Riz bisa dianggap fiktif. Karena itu, Kathy lalu meminta persetujuan Riz untuk mengambil laporan hasil scan otak yang sebelumnya dia lakukan agar dia bisa membantunya memecahkan kasus tersebut. Scan could help our case. Your troop has alternated between 6 months. Awalnya Riz sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Kathy. Namun setelah Kathy menyebut nama Holder sebagai yang pertama tiba di TKP, seketika Riz langsung berubah pikiran dan meminta salinan laporan polisi yang dipegang Kathy sebagai barter persetujuan darinya. Tidak hanya itu, Riz juga meminta Kathy untuk tidak menggunakan HP-nya lagi dan sebagai gantinya, dia memberikan HP tanpa STNK yang tidak bisa dilacak khusus untuk berkomunikasi dengannya. Memorize it and then lose it. Setelah Kathy pulang, Riz kemudian langsung memeriksa salinan berkas laporan penyelidikan mengenai kasusnya dan karena Holder mengaku sebagai orang yang pertama yang datang ke sana dan tidak melihat apapun, yang padahal jelas-jelas Riz telah menghabisi salah satu pembunuh bayaran di tempat itu. Dari sini Riz mulai curiga kalau Holder juga ada hubungannya dengan kasus yang menimpanya dan menuliskan namanya sebagai target pertama yang akan dia selidiki. Keesokan harinya, Riz mulai mengumpulkan informasi mengenai agen Holder dan kemudian mendatangi Ben, si agen CIA dan meminta bantuan untuk menyelidikinya. Berdasarkan fakta-fakta yang dia dapatkan, Riz yakin kalau Holder adalah langkah awal dan mereka harus segera mengurusnya. He's the NCIS guy assigned to both mine. What's the plan? Setelah Ben setuju untuk membantunya, Riz kemudian memulai langkah pertamanya dengan berpura-pura jadi bapak-bapak nyari kontrakan dan membaca situasi di sekitar tempat tinggal agen Holder. Dari sini dia lalu berhasil mendapatkan petunjuk mengenai jalur keluar masuk, jenis pintu yang digunakan dan bahkan berhasil membuat duplikatnya untuk membobol tempat tinggal Holder. So setelah semuanya siap, mereka pun membagi tugas. Ben akan mengintai Holder di luar untuk memastikan keamanan, sementara Ben diam-diam menyusup ke tempat tinggalnya dan mendownload semua informasi dari laptopnya untuk menjadi bahan penyelidikan mereka. Lalu saat Riz dan Ben sedang menelusuri file-file milik agen Holder, dia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata berasal dari staf Bu Menteri Pertahanan yang memintanya untuk bertemu. Intinya, Bu Menteri menyampaikan kalau dia turut prihatin dengan kasus yang menimpa Riz dan agak khawatir setelah mendengar kalau dia sebelumnya sempat hampir baku pukul dengan atasannya sendiri. Kahani is not a threat to you, Commander.
Yes, ma'am. Mendengar hal itu, Riz lalu mencoba menyampaikan teorinya soal jaringan kelompok teroris internasional yang menargetkannya untuk mendapat perhatian dari Bu Menteri. Sayangnya, sama seperti Pak Admiral, Bu Menteri juga berkata kalau dia yakin kelompok teroris Timur Tengah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang menimpa Riz karena tidak berselang lama setelah Riz kembali ke Amerika, mereka telah berhasil menghabisi pemimpinnya dan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau mereka mengincar Riz secara personal. Middle East top chemical weapons experts is no Dengan perasaan kecewa bercampur bingung, Riz kemudian pulang ke rumah di mana Ben lalu mendatanginya dengan membawa kabar valid dari rekannya di CIA kalau beberapa hari sebelum penyerangan, Holder telah mengambil data sidik jari Riz dari database militer. Artinya, Holder bisa saja menggunakannya untuk membobol berangkas Riz dan mengambil pistol miliknya dan satu-satunya cara untuk memastikannya adalah dengan menanyakannya langsung pada Holder. And Boozer. Tanpa membuang waktu, malam itu juga, Riz langsung menyelinap masuk ke kediaman Holder dan menodongkan pistol ke mulutnya sambil memaksanya menunjukkan lengannya untuk memastikan apakah dia adalah salah satu orang yang menyerangnya di rumah sakit. Sayangnya, Riz tidak menemukan bekas luka apapun dan meskipun begitu, dia tetap yakin kalau Holder pasti mengetahui sesuatu. Covered it up. Who do you work? Awalnya, Holder memang tidak mengaku dan menyangkal kalau dia terlibat dalam aksi pembunuhan istri dan anak Riz. Sampai akhirnya dia menyebutkan satu nama yang harus Riz cari, yaitu Saul Agnon, orang yang membayarnya untuk mendapatkan informasi tentang Riz dan hanya itu saja. Setelah mendengar hal itu, Riz sempat ngeblank sebentar karena sakit kepalanya mulai kumat. Sayangnya hal itu justru dimanfaatkan oleh Holder yang mencoba untuk mengambil kesempatan menyerang Riz dan tentu saja dengan insting seorang pasukan khusus, Riz refleks justru menembakkan pistolnya hingga akhirnya membuat Holder tewas di tempat. Terakhir sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Riz menyeting jasad Holder agar membuat kematiannya terlihat seperti own goal untuk menutupi jejaknya. Setelah kejadian itu, Riz lalu mencoret nama Holder dari catatan dan menambahkan nama Saul Agnon sebagai target selanjutnya yang kemudian diketahui orang itu merupakan wakil direktur sebuah perusahaan bernama Capstone. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, Riz kemudian menghubungi Katie dan memintanya bertemu di sebuah tempat secara rahasia untuk menghindari pengintaian. Selain itu, dengan tewasnya Holder, dia sadar hanya tinggal menunggu waktu antara Riz yang akan mengungkap semua dalang dibalik kematian orang-orang terdekatnya, atau justru dia sendirilah yang akan lebih dulu disingkirkan oleh pihak yang mengincarnya. Karena itu, Riz memutuskan all in dan mempersiapkan semuanya untuk full masuk ke dalam mode perang. Singkat cerita, Riz akhirnya bertemu dengan Katie di tempat yang sudah dijanjikan dan langsung menanyakan apakah ada yang dia ketahui soal perusahaan Capstone dan sosok Saul Agnon. Sayangnya, Katie mengaku kalau dia tidak mengetahui apapun dan jika Riz menginginkan bantuannya, dia harus lebih dulu memastikan kalau sumber intel yang didapat Riz sudah valid. Mendengar perkataan Riz yang terkesan agak halu, Katie akhirnya memberitahukan kabar mengenai hasil pemeriksaan Riz yang ternyata menderita tumor otak tahap awal. Kata dokter, Riz kemungkinan akan mengalami berbagai gejala seperti sakit kepala, hilang ingatan, bahkan sampai paranoid. Intinya, Katie ingin memastikan kalau apa yang disampaikan Riz memang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan ketakutannya saja. Namun seolah tidak menghiraukan kabar dari Katie barusan, Riz menyadari ada orang mencurigakan yang seperti sedang memantau mereka sehingga dia langsung mengajak Katie pergi dari tempat tersebut. We gotta go now. Wait, Riz. Awalnya, Katie mengira kalau Riz hanya berhalusinasi imbas dari tumor yang ada di otaknya, sampai dia akhirnya menyaksikan sendiri kalau apa yang dikatakan Riz memang benar setelah Riz sengaja menabrak sebuah mobil mencurigakan dan menghabisi supirnya yang ternyata memang ditugaskan untuk membunuh Riz. It's a professional target package. Still think I'm losing my mind? Read that.
Setelah kejadian itu, Reese lalu meminta Kathy untuk sementara bersembunyi dulu karena sampai saat ini dia masih belum bisa memastikan siapa pihak yang menyerangnya dan kejadian barusan kemungkinan besar Kathy juga akan ikut menjadi sasaran. I'm sorry I got you into this. Beralih ke perusahaan Capstone, diperlihatkan sebuah pasukan yang sedang berlatih penggerebekan di mana pasukan itu dipimpin oleh seseorang bernama Steve Horn yang merupakan pimpinan dari perusahaan Capstone. 245 Al Khalif 330. Di sini diperlihatkan juga sosok cowok kurus yang tidak lain adalah Saul Agnon, orang yang menjadi target Reese yang saat itu sedang menemui Steve, di mana dia menyampaikan kabar kalau orang suruhan mereka baru saja tewas sementara Reese masih hidup dan keberadaannya masih belum diketahui. Saul khawatir kalau selanjutnya dialah orang yang akan dikejar oleh Reese karena jika Holder sampai ketahuan, otomatis identitasnya akan diketahui dan Reese pasti akan mengejarnya. I'll deal with that. Look, it's time to focus now, Saul. Okay. Sedikit informasi, sampai di sini Saul Agnon belum sadar kalau agen Holder telah tewas di tangan Reese dan bahkan Reese telah mengantongi namanya di mana dia sudah menjadi target selanjutnya. Kembali ke Reese setelah kejadian penyerangan sebelumnya, dia lalu memutuskan tinggal di sebuah penginapan bodong untuk menghindari pelacakan dan satu-satunya orang yang tahu lokasinya saat itu hanya Ben, si agen CIA yang juga dia mintai tolong untuk menyelidiki Saul Agnon. Thank you. Yeah. So if I were you, I wouldn't go home anytime soon. Di sini, Ben lalu menjelaskan kalau sosok yang mengejarnya tempo hari adalah seorang pecatan militer yang saat ini tergabung dalam militer swasta bernama Talos Tactical, di mana militer swasta tersebut juga terafiliasi dengan perusahaan Capstone. It's a target package. You said it. Sebenarnya, Ben juga tidak keberatan untuk sekalian membantu Reese mencari info mengenai perusahaan Capstone, namun Reese mengaku kalau sudah ada seorang wartawan yang membantunya untuk mengurus hal itu. Di sini, Ben sempat khawatir karena hal itu beresiko identitasnya sebagai CIA akan terbongkar. Namun, Reese berkata kalau dia mempercayai wartawan itu 100% dan yakin kalau dia tidak akan membocorkan informasi apapun mengenai Ben. You're not going to the golf tournament dressed like Big Lebowski, are you? Keesokan harinya, Ben langsung berangkat ke sebuah turnamen golf yang diketahui sebagai tempat Saul akan bertemu dengan beberapa rekan bisnis dari perusahaannya. Dari hasil pengintaiannya itu, dia kemudian juga berhasil mengetahui tempat di mana Saul menginap dan langsung memberitahukan informasi itu pada Reese. Easy day, brother. Tanpa membuang banyak waktu malam harinya, meskipun villa tersebut telah dijaga ketat, Reese tetap saja bisa dengan mudah menyelinap ke kamar Saul secara diam-diam, memutar musik untuk memancing Saul Agnon lalu membikapnya dari belakang di mana Reese kemudian juga langsung mengikatnya sebelum akhirnya dia mulai kembali sadar. Begitu tersadar, Saul langsung panik sampai muntah-muntah setelah mengetahui kalau Reese benar-benar ada di hadapannya dan seketika itu juga dia langsung berteriak minta tolong. Namun sayangnya tidak ada yang mendengar karena situasi tersebut telah diperhitungkan oleh Reese di mana artinya tidak ada jalan lain selain menuruti perkataan Reese. Pertama-tama, Reese bertanya mengenai alasan kenapa perusahaan Capstone menginginkan kematiannya yang sayangnya tidak bisa dijawab oleh Saul karena meskipun dia adalah seorang wakil direktur, namun perusahaannya menetapkan aturan isolasi data ala militer yang membuat informasi di perusahaannya terbagi-bagi dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Hal itu tidak lain adalah ide dari Steve Horn, atasannya yang juga sekaligus CEO dari perusahaan Capstone. Steve. Horn. Gampangnya meskipun dia adalah wakil direktur, bisa dibilang kalau dia bukanlah siapa-siapa, istilahnya cuma orang suruhan Steve yang hanya menjalankan perintahnya. Dan jika Reese ingin mencari siapa yang benar-benar bertanggung jawab, orang itu tidak lain adalah Steve Horn karena Saul bisa memastikan kalau dialah dalang dibalik kegagalan misi Reese dan timnya di Suriah. Meskipun Saul tidak tahu apa tujuan Steve yang sebenarnya, namun dia menyadari kalau semua yang dilakukan Steve ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut Project RD4895, sebuah proyek rahasia yang bernilai sangat mahal. Project RD
4895. Melihat Saul Agnon sudah ketakutan yang mana artinya dia telah mengatakan semua yang dia ketahui, Reese sebenarnya mengerti kalau Saul hanya menjalankan perintah dan bisa saja diampuni. Namun ada satu kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan oleh Reese, yaitu keterlibatannya dalam kasus pembunuhan anak dan istrinya. Saul pun tidak bisa lagi mengelak karena memang dialah yang dipasrahkan untuk mengatur semua itu, dan dari pengakuannya muncul lagi satu nama, yaitu Marcus Boykin, seorang broker pasar gelap yang menghubungkannya dengan dua anggota kartel Meksiko, di mana merekalah yang kemudian ditugaskan untuk menghabisi Reese dan keluarganya dengan membuat skenario seolah-olah Reese telah on goal setelah menembak istri dan anaknya sendiri. Setelah mendapatkan cukup informasi yang dia butuhkan, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Holder sebelumnya, Reese tetap harus menghabisi Saul. Namun kali ini dengan menyuntikkan sebuah obat yang akan membuat kematian Saul terlihat seperti overdosis biasa. It's more than you deserve. Dengan begitu, kini ada dua nama baru yang akan menjadi target Reese, yaitu Steve Horn, CEO dari perusahaan Capstone, dan Boykin, seorang penghubung kartel Meksiko, di mana Steve akan memberikannya jawaban mengenai proyek RD4895, sementara Boykin adalah jalan untuk menemukan pembunuh anak dan istri Reese. Blood. Keesokan harinya, Reese langsung memulai perburuannya terhadap Boykin dengan mengintainya jauh dari atas perbukitan. Lalu begitu melihat ada kesempatan, dengan perhitungan yang sangat presisi, Reese langsung men-take down Boykin di dalam mobilnya dengan menggunakan sniper hanya dengan satu kali tembakan. Setelah memastikan tembakannya tepat sasaran, Reese kemudian mendekati mobil Boykin yang sudah ringsek karena jatuh ke dalam jurang. Dari sana, Reese lalu mengambil HP-nya, mendownload semua data yang ada di dalam HP tersebut dan pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Reese pergi menemui rekan lamanya di militer yang bernama Riley untuk minta diantarkan ke Meksiko dengan menggunakan pesawat pribadinya demi menghindari pelacakan. Sebelum berangkat, Reese sempat menjelaskan situasi dan resikonya kepada Riley jika dia membantunya. Namun Riley tidak menghiraukannya dan tetap akan membantunya karena dia juga dekat dengan anak dan istri Reese. You ready? Di sisi lain, pihak kepolisian diperlihatkan mulai menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan Reese di jalanan kota beberapa hari yang lalu. Namun, alih-alih mengejar Reese, Tony, kepala polisi yang memimpin penyelidikan itu, justru lebih tertarik dengan sosok perempuan di dalam mobil yang tidak lain adalah Kathy, si wartawan, dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari identitasnya. I want addresses on all surviving family members. Sementara itu, Kathy yang sebelumnya sudah lebih dulu kabur keluar kota dan bersembunyi di villa milik abangnya, diperlihatkan juga masih melakukan penyelidikan dan meminta bantuan rekannya sesama wartawan untuk mengecek beberapa informasi yang dia dapatkan. Send your leads over. I'll take a look. Shit. I gotta go. Sayangnya, cara Kathy untuk bersembunyi masih terlalu noob sehingga Tony dan anggota kepolisiannya langsung bisa menemukan lokasi Kathy dan mendatangi tempat tersebut. Katie Biernick? Tanpa banyak basa-basi, Tony langsung menanyakan mengenai keberadaan Reese yang sayangnya Kathy sendiri juga tidak tahu di mana posisi Reese saat ini meskipun dia masih bisa berkomunikasi dengannya secara diam-diam. I don't know. I don't believe you. Okay. Mendengar hal itu, Tony sempat menggertak Kathy dengan mengatakan kalau dia juga akan terancam dengan tuduhan sebagai kaki tangan dalam kasus pembunuhan karena yang Kathy tidak tahu, Reese telah menghabisi agen Holder dan Saul Agnon tepat sebelum dia menghilang dari Lane. I don't think you want to see anyone else dead. Tentu saja, Kathy pun agak syok mendengar kabar tersebut. Namun dia sama sekali tidak berbohong saat mengatakan kalau dia tidak tahu di mana posisi Reese saat ini. So, untuk sedikit mengeyem-yemi Tony, Kathy berkata kalau dia akan segera menghubunginya jika sudah punya kabar terbaru mengenai keberadaan Reese. Kembali beralih ke Reese yang sudah sampai di wilayah pinggiran Meksiko di mana dia mendatangi teman lama ayahnya yang bernama Marco yang entah juga merupakan kartel atau bagaimana. Dia adalah seorang bisnismen yang cukup memiliki power di negara itu dan mereka juga sudah mengetahui kabar yang menimpa anak dan istri Reese. So mereka pun juga akan menggunakan pengaruhnya dan membantu Reese dalam menemukan pembunuh bayaran yang sedang dia cari.
My men are looking into it. They're getting pretty damn close with me. Tidak butuh waktu lama, keesokan harinya bersamaan dengan kedatangan Ben, Reese langsung dikabarkan kalau target yang dia cari sudah berhasil ditemukan, di mana Reese langsung bisa memastikan ketika Marco berkata kalau salah satu lengannya terluka beberapa hari yang lalu. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sebelum menyusun rencana penyerbuan. Get him head on. That's the only way this works. Yang jadi masalah, orang itu adalah anggota kartel yang ditugaskan khusus untuk melatih anggota-anggota baru di semacam tempat camp pelatihan, sehingga akan sulit jika Reese ingin melakukan penyerbuan langsung karena ibaratnya tempat itu seperti barak bagi para kartel. Karena alasan itu, salah satu rekannya menyarankan agar mereka melakukan operasi senyap dari sebuah bukit di seberang lokasi dan menghabisi targetnya secara diam-diam. In service of some. Namun, Reese langsung menolak rencana itu karena menurutnya satu-satunya cara untuk membayar apa yang telah orang itu lakukan adalah dengan melakukan kontak secara langsung untuk memastikan bahwa dia tahu siapa yang datang untuk membalas perbuatannya. Otomatis yang lainnya pun memaklumi keinginan Reese dan terpaksa meng-ACC usulannya. Namun saat Reese baru saja akan menjabarkan rencananya, tiba-tiba Mak gleyeng. Reese? Our foot. Ternyata tumor yang ada di otak Reese sudah semakin parah dan membuat teman-temannya khawatir, apalagi besok mereka akan melakukan sebuah misi penyerbuan yang cukup berbahaya. Sebenarnya ada cara kedua, yaitu dengan mengobati tumornya terlebih dahulu dengan jangka waktu pemulihan sekitar 9 bulan. Namun Reese lagi-lagi meyakinkan mereka kalau dia akan tetap menyelesaikan misi itu apapun yang terjadi, karena saat ini dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan hanya itulah tujuannya satu-satunya. I have nothing. Lanjut keesokan harinya, setelah semua persiapan selesai, Reese dan yang lainnya pun berangkat menuju camp pelatihan kartel tersebut dan langsung mengambil posisinya masing-masing. Tidak butuh waktu lama, Reese dan rekan-rekannya memulai dengan melumpuhkan salah seorang penjaga di depan, di mana Ben lalu memancing anggota lain di belakang dengan cara ala CIA. 40 feet. Begitu target mereka memasuki zona merah, mereka pun langsung dihujani peluru dan dengan cepat hampir semua anggota kartel yang ada di tempat itu bisa diatasi dengan menggunakan taktik penyergapan ala pasukan elit hingga orang yang menjadi target Reese akhirnya ditemukan. Saat sedang mengejar orang tersebut, Ben sempat terkena tembakan yang untungnya tidak terlalu fatal karena mengenai rompi anti pelurunya, di mana dia meminta Reese untuk pergi lebih dulu mengejar targetnya. Disinilah Reese yang tinggal sendirian akhirnya berhadapan secara langsung dengan orang yang telah menghabisi anak dan istrinya, di mana layaknya seseorang yang diselimuti dendam, Reese sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang tersebut. Yang lebih parahnya lagi, berbeda dengan korban-korban sebelumnya, Reese kali ini tidak membutuhkan informasi apapun dari orang tersebut sehingga dia benar-benar hanya menyiksanya dan membiarkannya tewas secara perlahan. Di sisi lain, diperlihatkan Katie yang berusaha meminta maaf kepada abangnya karena dia telah membawa kasusnya kepada keluarga kecil abangnya. Tidak lama kemudian, dia lalu menerima telepon dari rekannya yang sebelumnya dia mintai tolong, di mana dia mendapat informasi penting kalau salah satu perusahaan Steve yang bergerak di bidang farmasi ternyata bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menyuplai semacam obat-obatan khusus di beberapa unit cabang militer. Berdasarkan informasi tersebut, Katie kemudian berinisiatif untuk menyelidiki perusahaan yang menangani proyek tersebut dan menemui pemimpinnya secara diam-diam. Namun di sini Katie tidak menyadari kalau ternyata Tony masih memantau pergerakannya dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya.
Di saat yang bersamaan, setelah menyelesaikan misinya di Meksiko, Reese diperlihatkan juga kembali melanjutkan perjalanannya ke Amerika dan dengan kematian Boykin dan si pembunuh bayaran, artinya target selanjutnya yang ada di dalam daftar Reese tidak lain adalah Steve Horn, CEO dari perusahaan Capstone. Singkat cerita, begitu Reese kembali ke Amerika bersama dengan Riley, dia langsung menyelidiki Steve dan memantau pergerakannya dari depan kantor Capstone di mana dia tidak sengaja melihat Tony dan rekannya pergi memasuki gedung tersebut. Kedatangan mereka ke tempat itu tidak lain adalah untuk menanyakan keterkaitan Steve dengan Reese mengingat beberapa orang yang memiliki hubungan dengannya telah tewas dihabisi oleh Reese. Did you piss off James Reese? Di sini, Steve masih berlagak cool dan mengaku kalau dia tidak kenal siapa Reese. Dia menganggap kalau tewasnya dua bawahannya itu adalah hal biasa mengingat Capstone adalah perusahaan besar dengan banyak pesaing, jadi tingkat permusuhannya juga sudah pasti tinggi. Berhubung Tony juga tidak punya bukti apa-apa, dia pun akhirnya memilih pergi dari tempat itu meskipun dia jelas tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh Steve. Never let it get personal, Mac. Di tempat lain, Kathy diperlihatkan sedang pergi menemui Mike, CEO dari perusahaan New Bellum, anak perusahaan Capstone yang khusus menangani proyek kerjasama farmasi dengan Departemen Pertahanan Amerika. Namun, karena merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan Kathy terkait pasukan Reese yang hampir semuanya gugur dalam misi, orang itu memilih pergi dan membiarkan sekretarisnya untuk meladeni Kathy. Sayangnya, Kathy tidak mudah untuk dihindari begitu saja, di mana dia lalu mengejar orang itu sampai ke toilet cowok dan belak-belakan menanyakan tentang proyek rahasia RD4895. What's RD4895? Awalnya Mike tidak mau menghiraukan Kathy, namun begitu Kathy menyebut tentang proyek rahasia itu, seketika wajahnya langsung berubah khawatir. Sebenarnya Mike tahu ada yang tidak beres dengan proyek tersebut, tapi dia masih belum berani untuk membicarakannya. Oleh karena itu, Kathy lalu memberikan nomor WA-nya dan meminta Mike untuk menghubunginya kapanpun dia ready. When you're ready to talk, reach out. Masalahnya, Kathy saat ini sudah masuk dalam daftar pengawasan FBI di mana Reese yang mengetahui hal itu pun lalu menghubunginya dan memintanya agar lebih baik mundur dari kasus tersebut karena terlalu berbahaya. Sementara itu, setelah Reese melakukan pengintaian terhadap Steve, kemudian diketahui kalau kemana-mana Steve akan selalu didampingi oleh 6 orang bodyguard khusus. Belum lagi FBI yang juga sedang memantau pergerakannya yang artinya akan sulit bagi Reese untuk mencari celah agar dia bisa mendekatinya. Meskipun begitu, Reese tidak menghiraukan hal itu karena dia masih punya pertanyaan yang harus dijawab oleh Steve. One way to find out. Kembali ke Kathy setelah Reese memperingatkannya untuk mundur, Mike, CEO dari New Bellum justru menghubunginya dan berkata kalau dia punya sebuah informasi yang mungkin berguna untuk Kathy setelah sebelumnya Mike melihat gerak-gerik mencurigakan dari Steve yang kemungkinan akan segera mendepaknya. Give us the room. Mendengar hal itu, Kathy pun langsung mengajak Mike COD di tempat rahasia dan memintanya dengan tegas untuk tidak membawa HP pakai huruf besar karena dia khawatir akan ada orang yang melacak keberadaan mereka. Don't bring your smartphone. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di stasiun kereta bawah tanah di mana Mike langsung menceritakan semua yang dia tahu mengenai proyek RD4895. Dia mengakui kalau itu adalah sebuah obat eksperimen yang tadinya bertujuan untuk menyembuhkan trauma para prajurit yang baru kembali dari medan perang. Namun karena masih belum sempurna, akhirnya malah menyebabkan munculnya sel tumor pada orang-orang yang menggunakan obat tersebut. Like whale, but he froze the project. Tapi sebelum Mike selesai menjelaskan semuanya, Kathy menyadari ada seseorang yang membuntuti mereka karena Mike ternyata masih membawa HP-nya yang cuma ditinggalkan di parkiran mobil. Mereka pun berusaha kabur dari orang tersebut, namun yang terjadi adalah sayangnya Mike keburu tertembak saat mereka sedang menaiki tangga darurat untuk keluar dari tempat tersebut di mana Kathy yang tinggal sendirian pun kemudian bergegas kabur dan berhasil menyingkirkan orang tersebut. Namun saat dia keluar dari stasiun dan mengira kalau semuanya sudah berakhir, tiba-tiba muncul satu orang lagi yang sudah menunggunya di sana.
Untungnya ada Reese yang muncul menyelamatkan Kathy dan langsung membawanya pergi dari sana. Kathy pun kemudian memberitahukan semua yang dia dengar dari Mike kepada Reese yang intinya adalah tentang uang, bagaimana proyek RD4895 yang belum sempurna terlalu dipaksakan hingga menyebabkan tumor otak dan orang-orang yang berkepentingan ingin menutupi hal itu dengan menyingkirkan Reese dan pasukannya. For Syria, for killing my men. Mendengar hal itu, Reese pun langsung meminta Kathy untuk menyebutkan nama orang-orang yang diuntungkan dari proyek tersebut. Namun Kathy menolak dan berkata kalau dia akan menyelesaikan skandal itu lewat jalur yang benar. Sayangnya Reese tidak tertarik dengan hal itu dan tetap memaksa Kathy untuk memberikannya nama. Men who killed my friends and family are not going to prison. Setelah mendapatkan flash disk dari Kathy, Reese kemudian menghubungi Ben dan memintanya untuk menyelidiki data-data yang dia temukan. Meskipun di sini Ben mengatakan kalau orang-orang akan mulai mencurigai dirinya jika dia menggunakan otoritasnya sebagai CIA untuk menyelidiki hal itu, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa menolak permintaan Reese. Send it. Singkat cerita, setelah Reese sampai di persembunyiannya, Ben kembali menelpon untuk mengabarkan informasi yang dia temukan di mana orang-orang yang menjadi dalang di balik kasus tersebut tidak lain adalah para atasannya sendiri di militer, yaitu Pak Admiral, Komandan Bill, dan kaptennya dulu yang bernama Howard. It's Warco. Motherfuckers. Reese yang mulai kalap lalu meminta Riley untuk membelikan beberapa barang yang dia tulis lengkap dengan instruksi di mana dan bagaimana cara membeli barang-barang tersebut karena dia berencana membuat bom untuk menyerang Steve. Awalnya Riley sempat kaget begitu mengetahui niat Reese, namun setelah memastikan kepada Reese kalau tidak akan ada warga sipil yang menjadi korban, Riley pun terpaksa setuju untuk membantunya. But I won't wait there to make those motherfuckers pay. Sampai di sini, kita flashback dulu sebentar saat Reese dan Riley masih bertugas di Suriah. Riley merupakan seorang pilot helikopter baru yang waktu itu mengalami kecelakaan di mana dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Awalnya karena alasan situasi yang tidak memungkinkan, pusat meminta waktu 20 menit untuk mengirim bantuan ke sana, sementara Riley tidak akan memiliki waktu sebanyak itu sebelum pasukan musuh menangkapnya. Point and any forks along the way. Disinilah tanpa basa-basi, pasukan Reese yang kebetulan ada di sekitar sana mendengar situasi tersebut dari halo-halo, mereka langsung turun tangan untuk menyelamatkannya, mempertaruhkan diri mereka berada di tengah-tengah markas musuh untuk menyelamatkan Riley yang padahal waktu itu mereka bahkan belum mengenal satu sama lain. Hal itulah yang membuat Riley seolah berhutang budi kepada pasukan Reese dan sekarang melihat semua pasukan itu telah gugur dalam sebuah konspirasi, dia pun harus ikut andil untuk membantu Reese mendapatkan keadilan bagi mereka. Keesokan paginya, Reese langsung standby menunggu Steve di depan kantor Capstone. Namun dia dibuat terkejut karena ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh wartawan yang ingin meminta klarifikasi atas kematian para anak buah Steve di stasiun kereta bawah semalam. James Reese is suspected in the death of my colleague. Di antara para wartawan itu, Kathy ternyata juga ada di sana dan mendatangi Steve untuk bertanya mengenai proyek RD4895. Di saat yang bersamaan, Reese juga mulai mendekat menggunakan mobilnya untuk menyerang Steve. Untungnya di sini Kathy sempat melihat Reese dan langsung minggir karena dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dan benar saja, seketika itu juga bom yang dibuat Reese meledak secara akurat yang diarahkan tepat di sebelah mobil Steve. Meskipun Steve sudah terluka parah akibat ledakan itu, namun Reese masih belum puas di mana dia kemudian maju dalam kondisi yang sedang kacau dan men-take down beberapa bodyguard Steve yang mencoba untuk melindunginya sampai akhirnya dia berhasil menyingkirkan semua orang itu tanpa ampun.
Setelah aksi nekatnya itu, otomatis seluruh personil kepolisian yang ada di kota tersebut langsung mengejarnya dan bahkan memasang blokade. Beruntung Riz masih bisa lolos dan melarikan diri ke arah bukit meskipun obat pusingnya harus tertinggal di dalam mobil. State Park north of San Francisco. Dalam keadaan terluka, Riz terus menelusuri bukit itu sampai dia kemudian menemukan pos penjagaan yang sudah kosong karena orang yang bertugas sedang sibuk mencari dirinya, di mana Riz langsung melakukan pertolongan pertama pada lukanya. Disinilah dia baru menyadari kalau obatnya tertinggal dan membuatnya agak ketar-ketir karena jika sakit kepalanya kambuh, hal itu akan membuat pelariannya jadi sangat merepotkan. Where the fuck are my pills? Oleh karena itu, dia pun mengambil sebuah peta dan berusaha mencari cara tercepat untuk keluar dari situasi tersebut, di mana satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan sungai untuk menuju ke hanggar tempat persembunyiannya bersama dengan Riley. Di sisi lain, Riley yang mulai cemas lalu menghubungi Ben saat melihat wilayah tempat Riz melarikan diri mulai turun hujan. Namun, Ben justru mengatakan kalau hujan adalah berkah bagi pasukan khusus seperti mereka karena hujan tersebut akan menghilangkan jejak dan menyulitkan pencarian. Fucking frogman luck right there. Benar saja, saat tim patroli anjing pelacak mulai diterjunkan untuk membantu mencari keberadaan Riz, kondisi hujan badai jelas akan menguntungkan Riz yang memang khusus dilatih sebagai tim Navy SEAL untuk memaksimalkan medan becek seperti itu dan memberikannya waktu untuk beristirahat. I said eyes up! You put on all of us! Berhubung pencariannya menemui jalan buntu, Tony lalu meminta tim tambahan dari militer untuk membantunya melacak keberadaan Riz, di mana orang-orang yang dikirim saat itu ternyata juga mengenal Riz. Salah satu dari mereka bahkan sangat respect kepadanya mengingat Riz merupakan seorang legenda di kesatuannya dan mengatakan kalau apa yang dia lakukan tidak seperti Riz yang dia kenal sehingga dia mengundurkan diri dari misi tersebut. Completely out of character for him. Mendengar hal itu, Tony lalu menjelaskan kalau Riz saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil akibat tumor otak yang mungkin membuatnya jadi berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, dia lalu meminta izin untuk ikut dalam tim tersebut agar dia bisa memastikan kalau pencariannya berjalan sesuai rencana. I'm gonna come with. I knew it was Eagle Scouts. Kembali ke Riz, diperlihatkan dia mulai melakukan pergerakan dan semakin masuk ke area pegunungan meskipun keadaannya sudah sangat lemah. Dan karena cuaca saat itu sudah mulai cerah, drone pengintai yang dikirim untuk menyisir lokasi kemudian juga mulai menangkap sinyal panas dari tubuhnya sehingga Tony dan timnya bisa diterjunkan langsung ke sekitar lokasi tersebut. On our way. Namun tetap saja, Riz masih berusaha untuk mengecoh mereka di mana dia kemudian menggunakan HP-nya sebagai umpan sinyal panas. Lalu begitu Tony dan timnya mendekat, mereka tidak menyadari bahwa Riz ada di bawah mereka dan tiba-tiba Give me a head count! Crazy, you up? sebenarnya jika Riz mau, dia bisa saja menghabisi semua orang itu dengan mudah. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya karena dari awal mereka bukanlah target Riz. Jadi Riz seolah hanya memberikan efek kejut kepada mereka dan mencuri perbekalan dari salah satu personil lalu melanjutkan pelariannya dengan membuang baterai untuk mengecoh detektor panas. Copy. Which one's Reese? I don't know. Dengan bersusah payah sambil menahan sakit di kepalanya, Riz masih terus berusaha berlari hingga dia kemudian sampai di puncak dengan pandangan bebas ke arah Tony dan yang lainnya yang masih belum mengetahui posisinya. Dan lagi-lagi diperlihatkan kalau Riz mempunyai kesempatan emas untuk menyingkirkan mereka. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya di mana dia hanya meninggalkan sebuah peluru sebagai tanda yang menegaskan kalau dia masih mengampuni nyawa mereka. What does this mean? Means he had the shot, Layun.
Siang pun berganti malam dan berhubung cuaca kembali hujan, pengejaran pun sementara kembali dihentikan. Di sini, Tony berusaha melakukan kontak dengan Riz melalui radio setelah Riz mencuri tas dari salah satu anggota mereka, di mana Tony memintanya untuk menyerah karena dia tahu kalau Riz sedang dalam kondisi sakit dan sangat membutuhkan obatnya. Awalnya Riz tidak mau menanggapi panggilan Tony, namun dia akhirnya menjawab dan berkata kalau dia belum akan berhenti sampai dia bisa membalas orang-orang yang telah menghabisi keluarganya yang tidak lain adalah para atasannya sendiri di militer. Keesokan harinya, pengejaran pun kembali dilakukan dan Riz juga sudah mulai kembali bergerak menuju ke sungai. Namun posisinya kembali ketahuan oleh drone pemantau hingga dia akhirnya mulai terpojok dan dikepung oleh Tony dan timnya. Loki's down, but we got him. He's one quick. Untungnya Riz yang sadar akan situasi tersebut, dia sempat memasang peledak di sekitar lokasinya dan bukan hanya ancaman, dia benar-benar mengaktifkannya hingga menyebabkan tanah longsor yang kemudian menimbun mereka semua. Don't do it! Di sini diperlihatkan Riz yang berhasil lebih dulu keluar dari tumpukan tanah dan sampai di sini pun dia bahkan sempat memberikan pertolongan pertama kepada satu anggota yang tidak sadarkan diri untuk memastikannya selamat sebelum akhirnya dia melanjutkan pelariannya untuk kabur mengelakkan dirinya ke sungai untuk menuju ke hanggar tempat persembunyiannya. Mac, go! She's breathing, but she's hypoxic. Dan akhirnya Riz berhasil kembali dan bertemu dengan Riley yang bahkan sudah hampir menyerah. Tanpa membuang banyak waktu, Riley pun langsung membawa Riz terbang dan menjauh dari tempat tersebut untuk menyusul Ben yang juga sudah standby menunggunya di pinggir pantai untuk melanjutkan rencana mereka. Sementara itu, karena kabar mengenai aksi Riz sudah mulai menyebar kemana-mana, Kapten Howard, salah satu atasan Riz, kemudian pergi menemui Pak Admiral yang saat itu sedang bersama Komandan Bill. Intinya, Kapten Howard khawatir kalau selanjutnya Riz akan mulai memburu mereka bertiga sehingga dia meminta Pak Admiral untuk mulai mempertimbangkan sesuatu yang dia sebut sebagai langkah taktis yang biasa dilakukan para pejabat yang sedang terancam, yaitu kabur ke luar negeri. But I doubt James Reese sees it that way. Tactical retrograde. Namun, Pak Admiral tidak setuju dengan usul tersebut karena menurutnya, sebagai perwira militer, mereka mempunyai perlindungan hukum untuk membela diri. Lagi pula, dia masih merasa sangat aman karena jika Riz memutuskan untuk datang ke kantornya dan menyerang secara langsung, maka dia akan berhadapan dengan ribuan tentara yang ada di sana. Di sisi lain, diperlihatkan Riz dan Ben yang diam-diam sedang memantau situasi kantor Pak Admiral dari tengah laut dan setelah melihat situasi di tempat itu yang cukup padat, Ben sempat menyarankan agar Riz menggunakan sniper untuk menyingkirkan Pak Admiral karena mereka tidak akan mungkin bisa mendekatinya secara langsung. Sayangnya menurut Riz, hal itu tetap terlalu beresiko mengingat kondisi di atas kapal tidak stabil sementara mereka hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk menembak. Jika gagal, Pak Admiral akan menjadi sangat siaga dan saat itu terjadi mustahil untuk bisa menyerangnya untuk yang kedua kalinya. We can't risk a miss. Di saat yang sama setelah aksi Riz menghabisi CEO perusahaan Capstone viral, Bu Menteri Pertahanan akhirnya mengumumkan kepada publik bahwa status Riz mulai saat ini dinaikkan sebagai teroris. Dengan begitu, Tony dan tim kepolisian lokal yang tadinya menangani kasus tersebut kemudian dibebas tugaskan karena pemerintah pusat akan mengambil alih kasus itu. Your team will be assigned back to their respective departments. Excuse me? Your team will... You're getting put on ice. Dan di sisi lain, sejalan kasus Riz yang sudah mulai mendapat perhatian nasional, artinya skandal proyek RD4895 juga terancam akan ikut terbongkar. Karena hal itu, Kapten Howard sebagai atasan Riz dengan pangkat terendah di antara Pak Admiral dan Komandan Bill, dia berinisiatif buru-buru mengamankan anak dan istrinya pergi keluar kota dengan dalih untuk liburan. Namun di sini dia tidak menyadari kalau gerak-geriknya sudah dipantau oleh Ben. Bahkan HP-nya juga telah disadap sehingga Ben sudah mengetahui semua rencananya untuk melarikan diri.
Ben lalu kembali menemui Reese dan berkata kalau mereka harus bergerak cepat karena Howard sudah berencana untuk kabur. Namun Reese tetap terlihat tenang, yang artinya dia sudah sangat fokus dengan tujuannya dan mau sejauh apapun mereka lari, dia pasti akan menemukannya. You sure you want to do this? Beralih kembali ke Kapten Howard, diperlihatkan dia berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang skandal proyek RD4895 dan bagaimana dia sebenarnya terpaksa terlibat di dalamnya hanya karena diperintah oleh atasannya. Di mana di tengah percakapan itu, anaknya kemudian memberitahu kalau ada seseorang dari FBI yang mendatangi rumah mereka. Namun begitu Howard membuka pintu, What can I do for you, Agent? Going somewhere, Captain. sementara Ben mengurus Howard dan keluarganya, Reese pergi menangani Komandan Bill yang berhasil dia temukan di sebuah parkiran bar. Pergelutan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun tentu saja Komandan Bill yang selama ini bekerja di kantor tidak memiliki kesempatan, sehingga Reese berhasil mengunci Komandan Bill sampai dia tidak bisa bergerak dan langsung menyuntikkan sebuah obat yang membuatnya pingsan seketika. Begitu tersadar, Komandan Bill sudah terikat di kayu gelondongan dan hampir ditenggelamkan di pinggir pantai, persis seperti latihan khusus yang biasa diterima oleh Reese dan rekan-rekannya. Namun bedanya, Komandan Bill hanya sendiri dan dipaksa untuk mengakui semua perbuatannya, lalu dibiarkan tenggelam sambil memikul beban kehidupan sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian rekan-rekan Reese. Setelah beres dengan Komandan Bill, kini giliran Kapten Howard yang juga telah dibawa ke tempat itu bersama dengan anak dan istrinya, di mana dia telah melihat apa yang Reese lakukan kepada Komandan Bill. Namun alih-alih langsung menghabisinya seperti yang dia lakukan kepada target-targetnya yang lain, Reese justru meminta Kapten Howard untuk melakukan sesuatu untuknya. Donnie Mitchell's not gonna ever see his baby. Awalnya, Kapten Howard menolak dan memohon agar Reese mengampuninya karena dia mengaku kalau selama ini dia hanya menjalankan perintah. Sayangnya, Reese sama sekali tidak peduli dengan alasan-alasan itu dan mengingat anak dan istrinya yang tidak bersalah telah ikut menjadi korban, dia pun langsung menyeret anak Kapten Howard untuk mengancamnya sampai akhirnya demi menyelamatkan keluarganya, Kapten Howard pun terpaksa menuruti perkataan Reese. You gonna do it? Yes. Dengan begitu, artinya tersisa satu nama yang menjadi target Reese dan orang itu tidak lain adalah Pak Admiral, atasannya sendiri di militer. Untuk mempersiapkan aksi terakhirnya, Reese menyempatkan diri untuk pulang dulu ke rumah lamanya di mana otaknya kembali kumat setelah mengingat kenangan-kenangan lama dari keluarga dan rekan-rekannya. Lalu di tengah kondisi liut itu, tiba-tiba Reese mendapat pesan baru dari Kathy yang mengatakan kalau kemungkinan Ibu Menteri selama ini juga ikut terlibat karena dialah yang meng-ACC seluruh percobaan obat-obatan yang diberikan kepada Reese dan rekan-rekannya, dan ada satu perusahaan bodong yang mendapat bagian dari proyek tersebut dan belum diketahui siapa pemiliknya. Got paid for his part in the experiment. There are also other companies linked to Saul Agnon. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Kapten Howard yang pergi menemui Pak Admiral di kantornya untuk menyampaikan pesan kalau Reese ingin berbicara dengannya lewat telepon. Di mana di percakapannya itu, Reese mengingatkan Pak Admiral akan semua kejahatannya yang rela menumbalkan anak buahnya sendiri demi keuntungan pribadinya. Awalnya, Pak Admiral masih bisa meremehkan Reese dengan berkata kalau dia tidak akan pernah bisa menyentuhnya karena baginya, Reese seolah hanya seekor serangga yang tidak berguna. Namun, tepat setelah Pak Admiral mengatakan hal itu, Kapten Howard lalu membuka jaketnya secara perlahan dan menunjukkan kalau dia sudah mengenakan sebuah bom di tubuhnya. Do not do this. Jadi untuk alasan itulah, Reese memaksa Kapten Howard agar menuruti perkataannya jika dia tidak ingin Reese ikut menghabisi anak dan istrinya. Dengan begitu, Reese tidak perlu mendatangi Pak Admiral secara langsung karena hanya dengan satu panggilan telepon, dia bisa menghabisi mereka berdua dari jarak jauh. But I already do.
Sementara itu, Tony yang masih saja penasaran dengan Reese kemudian langsung menghubungi pusat begitu dia mendengar kabar soal ledakan di markas Navy SEAL. Tidak ada satupun orang di TKP yang melihat keberadaan Reese di sana sehingga dia pun berasumsi kalau Reese melakukannya dari jarak jauh dan memutuskan untuk langsung menerobos masuk ke rumahnya dengan maksud untuk mengamankannya sebelum dia kembali kabur. Sialnya, justru dia sendirilah yang dilimpai Reese dari belakang, dimana meskipun Tony sudah berusaha menjelaskan kalau dia juga sedang berusaha memberikan keadilan untuk Reese, namun Reese sama sekali tidak peduli karena dialah yang akan menjadi keadilan itu sendiri. Stay off my list. Di sisi lain, Kathy yang sedikit banyak sudah menemukan beberapa titik terang dari kasus Reese, dia mulai menyelesaikan artikelnya tentang kepemilikan perusahaan bodong milik Ibu Menteri yang mendapat bagian jatah dari proyek RD4895 dan membuat satu pasukan mengidap tumor yang kemudian dia kirimkan kepada salah seorang rekannya di stasiun TV lain. Force her to answer for what she's done. Anehnya, selang 1 jam, rekannya tidak kunjung membaca email tersebut dan setelah ditelepon, dia mengaku tidak mendapatkan email apapun dan benar saja, ternyata hal itu tidak lain adalah ulah dari Ibu Menteri yang telah meretas laptop yang digunakan oleh Kathy, di mana menurutnya, Kathy telah keliru menulis berita tersebut yang seolah memfitnahnya. Bu Menteri pun kemudian memberikan kesempatan kepada Kathy untuk mewawancarainya dan berjanji akan menjelaskan semuanya jika Kathy mau mendengarkan. Namun jika Kathy memilih untuk pergi, dia juga tidak akan menghalanginya. I'm open to granting an interview. Singkat cerita, Kathy akhirnya ikut bersama Ibu Menteri ke tempat persembunyiannya yang saat itu mulai dijaga ketat oleh militer swasta sebagai security yang dia sewa. Dalam sesi wawancara singkatnya, Bu Menteri merasa dituduh oleh Kathy yang telah keliru membuat kesimpulan karena meskipun Bu Menteri telah menyetujui proyek percobaan RD4895, namun dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari proyek itu seperti yang dituduhkan Kathy dalam artikelnya. I never received a payout from Steve Horn or anyone else. Bu Menteri menjelaskan kalau perusahaan bodong bernama Oberon Analytic yang diduga ikut menerima aliran dana dari proyek tersebut sama sekali tidak ada sangkut paut apapun dengannya. Beliau mengaku hanya menjalankan perannya sebagai menteri sebagai penanggung jawab dari Pentagon untuk memperbaiki mental pasukan militer, menekan angka bunuh diri mereka yang pulang dari medan perang, dan dia tidak tahu menau tentang konspirasi tumor dan sebuah pasukan yang sengaja dihapus di balik proyek tersebut. I don't know what is. I was as upset about it as you are. Faktanya, bahkan Bu Menteri baru mengetahui kalau proyek itu bermasalah setelah melihat Kathy di berita saat dia sedang menanyakan mengenai hal itu kepada Steve, CEO Capstone. Karena itulah, Bu Menteri kemudian berinisiatif membuka penyelidikan skala nasional untuk kasus tersebut. Madam Secretary, you have a call with the Joint Chiefs. Untuk membuktikannya, bahkan beliau memberikan mutasi rekening pribadinya di mana hal itu membuat Kathy mulai percaya dan karena ragu, dia mengirim pesan kepada Reese yang intinya kalau kemungkinan dia memang salah mengenai Bu Menteri. Kembali beralih ke Reese setelah aksinya meledakkan kantor Pak Admiral, diperlihatkan dia bersama Ben yang tetap melanjutkan perjalanannya menuju tempat persembunyian Bu Menteri karena menganggap kalau beliaulah puncak dari konspirasi yang telah mengorbankan keluarga Reese dan rekan-rekannya. Oh, fuck. We got 3, 4 charges. Dengan statusnya yang kini buron, mereka pun tentu saja harus merubah penampilan dan membuat identitas baru untuk mengelabui petugas. Meskipun Reese sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, untungnya sebagai agen CIA, SIM bodong yang dibuat Ben bisa lolos saat pengecekan sehingga mereka akhirnya bisa lewat tanpa kendala. You live in the vehicle, sir? Oh, time to time, man. Just chasing waves. 7 Lincoln 42 ID check is clear. 1984. We're clear. Dari sana, mereka lalu menuju ke sebuah pantai terpencil untuk melanjutkan perjalanan via laut di mana salah satu teman Reese sudah menyiapkan kapal lengkap dengan peralatan dan senjata yang mereka perlukan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung OTW menuju ke villa persembunyian Bu Menteri yang lokasinya berada di sebuah pulau kecil. Rafe really came through.
Sementara itu, Tony bersama dengan tim militer yang membantunya diperlihatkan juga pergi menuju ke villa persembunyian Bu Menteri karena dia tahu kalau Riz telah mengincarnya. Meskipun sudah dibebas tugaskan, namun karena Tony sudah tahu apa yang sebenarnya menimpa Riz, dia kemudian memutuskan untuk bergerak sendiri dengan harapan bisa menghentikan Riz dan membongkar kasus konspirasi tersebut dengan menggunakan jalur yang benar. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan semakin waspada militer penjagaan villa persembunyian Bu Menteri, Riz dan Ben sudah bersiap dengan tugasnya masing-masing, di mana Riz akan maju untuk melakukan penyerbuan, sementara Ben akan memberikan support dari menara mercusuar. Di sini, Ben kembali bertanya kepada Riz untuk yang terakhir kalinya, apakah dia benar-benar yakin untuk menyerang mengingat tempat itu sudah dipenuhi oleh tentara bayaran yang disewa untuk melindungi Bu Menteri. Namun Riz lagi-lagi menjawab kalau dia sudah 100% yakin dengan tujuannya dan memilih untuk lebih baik mati daripada harus melihat targetnya hidup di penjara. Di sisi lain, Kathy diperlihatkan baru saja akan pamit dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, dia meminta satu lagi sesi wawancara terakhir dengan Bu Menteri untuk melengkapi artikel yang dia tulis. Jadi setelah Kathy memeriksa beberapa data yang diberikan oleh Bu Menteri, memang terbukti kalau beliau tidak ikut mengambil keuntungan dari skandal proyek RD4895. Namun bukan berarti kalau dia tidak bersalah atas tewasnya rekan-rekan Riz saat menjalani misi di Suriah. Kathy justru menemukan bukti kalau Bu Menteri berbohong bahwa dia baru mengetahui masalah kesehatan pasukan itu baru-baru ini. Sedari awal, dia sebenarnya sudah tahu kondisi Riz dan timnya yang terkena efek malpraktek dari proyek tersebut, dan bahkan dia sedang melakukan upaya cuci tangan untuk menyelamatkan namanya sendiri. I'm just trying to understand the true order of events exactly as they occurred. Alih-alih memberikan pengobatan yang benar, Bu Menteri justru membiarkan Riz dan timnya dikorbankan, diserang habis-habisan dengan harapan kalau mereka semua akan tewas terhormat di medan perang. Jika itu terjadi, artinya kegagalan dari proyek RD4895 tidak akan terbongkar dan reputasinya tetap akan terjaga. How much time does it take to say abort? For 9 minutes and 21 seconds. You chose to remain silent and you let those men die. Those men didn't just die! Murder is murder whether or not you got paid for it. On you, brother. Sementara itu, Riz yang sudah mulai memasuki area villa dan men-take down beberapa tentara bayaran dengan bantuan sniper band dari kejauhan, seketika itu juga baku tembak pun terjadi dan protokol keamanan untuk Bu Menteri otomatis langsung diaktifkan. Okay, stick with the plan. Di sisi lain, Tony dan timnya yang sudah berada dekat dengan lokasi juga menyadari hal itu, di mana mereka kemudian membagi tim, sebagian turun menuju ke villa, sementara sisanya pergi ke menara mercusuar setelah melihat ada tembakan dari arah tersebut. Fuck. FBI just landed. Abort now. Ben yang menyadari hal itu pun kemudian meminta Riz untuk membatalkan misinya. Namun dengan posisi Riz yang sudah nanggung, dia akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut masuk ke dalam villa meskipun tanpa backup dari Ben sekalipun. I'll see you on the other side, Ben. Di sini diperlihatkan superioritas Riz sebagai mantan anggota pasukan khusus yang sangat terlatih, di mana meskipun hanya seorang diri, dia tetap mampu menembus masuk ke dalam villa dan menyingkirkan tentara bayaran yang ada di sana satu persatu, hingga akhirnya dia berhasil sampai di ruangan Bu Menteri meskipun harus sambil menahan beberapa luka tembak di tubuhnya. Kathy yang kebetulan juga masih berada di ruangan itu lalu berusaha menenangkan Riz sambil mengatakan kalau yang menerima uang dari perusahaan bodong bukanlah Bu Menteri, melainkan masih ada satu pelaku lain yang ikut bertanggung jawab. Namun seperti yang sudah-sudah, Riz tetap tidak memperdulikan hal itu karena baginya Bu Menteri sengaja membiarkan hal itu terjadi, dan itu artinya dia juga menjadi salah satu orang yang memang harus bertanggung jawab. I swear, I wanted to help.
Dengan luka tembak yang agak dalam, Riz sempat liut karena telah kehilangan cukup banyak darah dan momen itu dimanfaatkan Katie untuk terus membujuk Riz agar dia mau menghentikan aksinya. Lalu di tengah perdebatan itu, Bu Menteri tiba-tiba mengambil pistol yang ada di laci mejanya dan sebelum Riz sempat menembakkan senapannya, yang terjadi adalah entah apa alasannya, bisa jadi karena memang merasa bersalah atau takut dengan konsekuensi dari kebijakannya sendiri, Bu Menteri justru memilih untuk own goal. Namun mau dengan cara apapun, bisa dibilang misi Riz tetap selesai, yang artinya dia sudah tidak perlu lagi berada di sana dan kabur diam-diam sebelum para tentara itu menemukannya. Riz! Sialnya, secara kebetulan, Tony melihat Riz tepat setelah dia keluar dari villa dan langsung bergegas mendatanginya. Namun, alih-alih menangkapnya, dia justru membiarkan Riz pergi begitu saja dan tidak melaporkannya kepada rekan-rekannya yang lain, seolah mengerti kalau Riz sudah menyelesaikan tujuannya dan apa yang akan dia lakukan akan percuma karena dia sudah bukan lagi sebuah ancaman. Negative. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu, berita yang ditulis Katie akhirnya berhasil menarik perhatian banyak orang. Alhasil, pemerintah melakukan reformasi total di Pentagon untuk mengembalikan kepercayaan publik, meskipun hal itu tidak berpengaruh kepada status Riz yang masih dianggap sebagai buronan. Sementara itu, Ben yang sebelumnya terpisah dengan Riz saat penggerebekan di villa terjadi, sekarang dia sedang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai agen CIA yang menyamar menjadi pengangguran, di mana Riz akhirnya kembali menemuinya. You left that shell company off your list. Namun, kedatangan Riz saat itu bukanlah untuk silaturahmi atau mengucapkan terima kasih, melainkan untuk menyelesaikan daftar buruannya karena nama terakhir yang ada di daftar itu ternyata adalah Ben, orang yang selama ini sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Let's finish the list. Jadi ternyata Ben lah orang yang sengaja membocorkan operasi rahasia Riz dan rekan-rekannya di Suriah kepada pihak musuh, sehingga seolah membuat skenario mereka semua akan tewas dalam serangan yang tidak terduga. Ben berdalih kalau dia sengaja melakukan hal itu karena tidak tega jika harus melihat Riz dan rekan-rekannya yang lain akan menderita akibat penyakit tumor di otak mereka, sehingga dia membuat skenario untuk membuat mereka semua tewas terhormat dalam sebuah misi. Ben juga mengaku kalau dia tidak menduga semuanya akan menjadi seperti ini, apalagi sampai membuat anak dan istri Riz yang justru menjadi korban. Oleh karena itu, dia pun membantu Riz untuk menyelesaikan daftarnya untuk membalas dendam. Namun, hal itu tetap tidak bisa menjadi pembelaan karena mau bagaimanapun juga dia tetap menerima uang dari proyek tersebut. Now I know. It's okay. So, tanpa adanya sedikit pun perlawanan, Ben yang menyadari kalau dirinya memang salah, akhirnya hanya bisa pasrah dan membiarkan Riz menyelesaikan nama terakhir dari daftar perburuannya dan cerita pun selesai. You don't gotta die alone. I'm not alone.